Oke, kita mulai. Ini sesi keberapa? Kedua apa ketiga ini? Yang pertama kan install. Kemarin itu ngasih project ya. Baru kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya mau kasih apa itu namanya ya? Kita pertemuan keberapa di sini? 11 ya. Sistem penunjang. Oke, keputusan. Tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 20 aja ya. 20 Juni 2022. Pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 11 ya, anak BI pagi si pagi. Oke, kita sedang bahas bagaimana implementasi ya. Implementasi apa? SPK ya. Spesifiknya lagi AHP Topsys ya. Minggu besok saya kasih nih codingan lengkapnya ya. Ya, tapi dikembangin lagi lah. Di sini saya udah ngoding AHP, saya udah ngoding Topsys. Saya kasih tuh minggu depannya insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Oke. Nah, hari ini seperti rencana saya minggu lalu ya. Ini kepala saya kok agak penuh nih kepala saya. Kurang konsen saya. Ya, jadi hari ini saya mau bahas tentang konsep namanya apa? MVC gitu ya. Atau kalau di Django-nya namanya MVT gitu ya. Jadi kita sedang belajar yang namanya web web framework ya. Ini bisa dibilang aplikasi dalam web ya, namanya apa? Web application gitu ya. Web application menggunakan framework gitu. Nah, nanti kita pakai apa? Kita pakai Python. Namanya apa tadi? Namanya adalah Django. Saya sudah kasih cara installnya, saya sudah kasih contoh projectnya dua ya. Kenapa dua? Yang satu adalah Taskmate, yang satu lagi yang dikasih sama Bu Detin. Nah, kalau di sini saya kasih generalnya aja. Kalau yang di Bu Detin itu sudah ada bagaimana kita menggunakan beberapa algoritma pandas gitu ya. Udah ada tuh di situ ya. Jadi hari ini kalau cukup waktunya kita bahas dua-duanya. Tapi yang menjadi perbedaan di sini ketika di Taskmate itu versi Django yang digunakan adalah Django versi 2.2 gitu ya. Nah, di Pandas di sini yang Budetin itu pakai Django versi 304 ya. Jadi nanti ada sedikit perbedaan ya, tapi kadang-kadang sedikit itu yang pusing gitu ya. Sedikit itu yang pusing. Ternyata cuma masalah statiknya doang, ternyata cuma masalah template-nya doang. Tapi muter-muter karena kita nggak tahu kalau versinya berbeda, kemudian perintahnya berbeda, itu yang bikin pusingnya. Gitu. Saya nggak jelasin sedetail-detailnya, tapi ya Anda tahu gambaran besarnya aja. Gitu ya. Jadi kemarin kita sudah merubah routing ya. Minggu kemarin kita sudah merubah routing. Oke. Routing dari siapa? Routing dari URL-nya. Jadi routing itu ya URL ya. Jadi kemarin kita sudah masuk ke mana? http titik dua slash slash 127.001 titik 2 8000 atau 8001 slash admin, begitu kan? Maka ini dikatakan apa? URL-nya. Kemarin sudah kita lihat, oh ternyata ini bisa dirubah nih menjadi apa? Menjadi global. Sampai sini bisa kan ya? Coba saya kasih waktu 2 menit, ubah globalnya menjadi SPK ya. Jadi nanti saya ngeroutingnya http titik 2 slash slash 127.0.0.1 port 8000 kemudian saya pengen ke SPK gitu. 2 menit silakan, apa yang dirubah. Nih, ngodingnya langsung live di sini ya. Yang sudah, silakan screenshot. Taruh di grup.
Ya, jadinya seperti ini. Anda harus tahu di mana yang harus dirubah ya. Oke, jangan lupa kalau dirubah disimpan. Kalau sudah diapain? Python manage.py run server. Oke ya. Nanti kalau ditanya susah apa enggak, jawabnya apa? Gampang gitu ya. Susah apa enggak? 127 port SPK. Tuh saya aja udah bisa tuh. SPK. J. Ya. Dah tuh. Seperti ini. Yang sudah di SS, taruh di grup. Ya, terserah lah mau foto, mau screenshot, pokoknya. Wih, Tanti sudah luar biasa. Ya, belajar itu harus ngotot ya, harus ngotot bisa. Silakan di stop dulu servernya, ya, di stop dulu servernya. Gimana cara stop server? Tekan apa? Ctrl C. Oke ya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit konsep tentang app namanya. Ada namanya konsep namanya app. Namanya apa? App. App ini singkatan dari apa kira-kira? Betul, singkatan dari application. Jadi di Django, kalau di mobile, Anda tahu di mobile? Apa itu di mobile? Di handphone. Apa misalnya? Android gitu ya. Kalau di Android, kalau di iOS, application itu sebutannya apa? App ya, install app-nya gitu ya. Nah, kalau di sini konsepnya seperti ini. Perhatikan ya. Perhatikan. Jadi di dalam Django ya. Pertama ada project. Namanya apa? Ketika kita bikin project apa perintahnya? Django. Kemudian apa? Admin. Kemudian apa? Star. Pernah nggak kita bikin ini? Hah? Belum? Oh, belum. Oh, belum ya? Oh, kalau belum gini deh. Silakan Anda clear dulu. Sudah? Masa belum sih? Ya sudah. Tapi jadi bagus. Gini deh, silakan CD dulu, CD min ya, CD min CD min ya. Dir di sini ya. Intinya gini, buat ya. Buat satu folder baru, buat satu folder baru ya. Buat satu folder baru ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan projectnya. Oke, buat satu folder baru. Nah, gini deh, tadi Taskmate kan punya folder sendiri ya. Misalnya Anda taruh C titik kemudian user, misalnya di sini ada Taskmate gitu ya. Oke, ada nggak? Nah, sekarang gini, uh, Anda sekarang posisinya di mana posisinya? Di C.
Ya, coba. Apa gunanya CD? CD itu bukan mundur, maju juga bisa. Ya. CD itu change directory, gitu ya. Nah, tapi kalau CD min itu adalah mundur. Tapi kalau CD nama foldernya dia bisa maju. Oke, gini dulu deh. Anda boleh bikin pakai Explorer ya. Silakan bikin pakai Explorer. Bikin di mana? Bikin di desktop aja lah. Bikin di desktop. Bikin di desktop biar gampang aja. Kemudian new folder deh, new folder ya. Kasih nama tas saja. Tas. Saya punya tas ya. Udah tas saja ya. Namanya adalah tas. Sudah? Di desktop, di desktop. Sabar, sabar. Buat sebuah folder namanya apa? Tas di mana di desktop. Udah bikin? Udah. Nah, sekarang Anda balik lagi ke sini. Coba pindah ke desktop. CD desktop. Desktop posisinya di mana desktop? Ya. Desktop tuh adanya di user. Jadi CD desktop coba. Kalau di Linux ya, kalau di Linux ya. Wah, ini dari awal banget ya, nggak apa-apa lah. Kalau sebenarnya nggak masalah kalau harddisknya besar ya. Kalau mau bikin virtual environment yang baru, silahkan. Misalnya kita kasih perintah apa? Misalnya conda create. Kalau mau baru nih, tapi kalau yang lama nggak apa-apa. Coba Mbak Putih. Ya, ya, saya tahu. Nanti ini. Kalau mau baru, conda create min n. Ya, conda create min n. Namanya kasih aja tas ya. Tas, kemudian Python sama dengan 3.8. Ini nama virtual environment-nya sama dengan nama direktorinya. Ya. Yang penting space-nya masih ada. Oke, silakan kita mulai. Kalau nggak mau nggak apa-apa, yang penting sudah ada. Yang penting Anda tahu lah virtual environment-nya yang mana. Ya. Bisa nggak? Kalau nggak salah kemarin pakai VNV kan ya? Kalau VNV gini perintahnya, kalau VNV. Kalau VNV perintahnya gini Mbak. Oh, sebentar. Sorry. Conda create. Nah, ya. Yang ya, apalagi saya. Ya, udah tadi nih yang ini. Kalau yang nggak pakai Conda kayak gini perintahnya Mbak Putih ya, Mbak Putih. Mana dia? Perintahnya gini Mbak Putih. Perintahnya adalah yang ini yang Conda yang bawah yang ini ya. Perintahnya gini. Direktorinya udah di tas belum? Udah di bawah tas belum? Direktori tas. Udah. Perintahnya gini, Python min m dnv tas. Ini yang buat Mbak Putih nih. Ini buat Mbak Putih. Kalau buat yang lain pakai yang atas. Udah belum? Oke. Pakai dong. Oh, sorry. Gak usah. Kirain Python yang ininya. Ya. Oke, sudah? Oke. Ya, masih install. Kalau sudah silakan diaktifkan. Conda activate
Apa tadi namanya? Tas. Oke, dah nih kita dari awal lagi nih. Mau kan? Lah, base-nya ikutan lagi. Dah, sip, beres. Udah bisa? Siapa yang nggak bisa? Siapa? Activate. Bu, perintahnya beda lagi, Bu. Perintahnya beda lagi. Yang kemarin saya ajarin. Ingat gak? Buka Google-nya, cari Django Documentation. Cari Django Documentation. Sudah? Sudah. Oke. Nanti kita nyontek ke ininya. Nah, di sini ada pilihan pertama namanya Django Documentation. Klik aja. Nah, nanti Anda scroll ke bawah. Ya sudah, jangan di scroll. Di hover aja, di hover. Nah, perhatikan di sini ada Django versi 18, 110, 111, 20, 21. Kita lagi pakai yang berapa? Di bawah sini, ini di document version, di hover dulu. Di bawah sini, diarahkan mouse-nya ke bawah sini. Tapi jangan diklik, di hover, di hover. Diarahkan, nanti dicari yang 22. Ada 22? Diklik ya. Klik. Nah, kita nyontek dari sini ya. Beberapa perintah. Ya, ini sudah ketinggalan sebenarnya tapi nggak masalah. Ya, oke. Silakan cari mana dia? Oh, banyak sekali. Getting started aja, klik getting started. Ya. Django at glance ya. Ya, saya cari sebenarnya perintah Nah, ini ya. Dicari di apa di sini? Konten, cari di konten. Di sini ketemu konten nggak? Table of content. Table of content. Ini saya kasih linknya nih. Sudah dapat? Nanti cari creating a project. Cari creating a project. Ada? Oke. Creating project. Nih saya kasih linknya nih. Sudah? Ya, itu linknya saya kasih di grup, guys. Sudah? Kayaknya udah ini ya, minggu 2 minggu lalu. Ya. Ya, ketemu nggak sama creating project? Ketemu. Nah, sekarang lihat, perhatikan di sini. Perintahnya adalah ini cara membuat sebuah project ya. Namanya apa? Django dash admin spasi start project. Nama projectnya apa? Nama project. Oke, silakan. Di sini nih, di sini. Di sini ya.
Ini kan masih kosongan nih, ya. Silakan sekarang apa tadi? Django admin start project, ya. Kasih projectnya misalnya project 1 gitu. Project 1. Dah, tuh. Silakan. Ini saya print screen aja ya, ada contohnya. Ya, silakan di enter ya. Ini dari nol banget tuh. Ya, silakan sudah. Ya, kenapa kita belum install Django-nya ya? Ya udah install dulu ya. Lupa saya. Pip install. Oke. Django. Django berapa? 2.2. Ya, kelupaan ya, sorry. Install dulu Django-nya. Tadi saya kelupaan. Install dulu Django-nya. Enggak. Hmm. Kalau sudah, panggil perintah Django admin project. Kalau sudah pip install, masukin perintah ini Django ya. Coba ini diantar dulu, mau nggak? Ya, tinggal didir aja. Ada nggak project satunya? Nah, itu namanya project. Ya. Jadi kita punya apa tadi? Kita punya satu project. Kita punya satu project. Namanya projectnya apa tadi, Mbak? Ya, punya project. Namanya project 1. Project itu nama macam-macam. Ada yang namanya project 1 gitu ya. Bisa juga nama projectnya taskmate gitu ya. Bisa juga yang lain gitu. Itu nama projectnya. Nah, sekarang silahkan Anda dir. Silahkan didir. Ada nggak project 1? Oke. Nah, sekarang silakan buka. Halo, dir. Itu sepantaran sama saya. Buka apa? Aduh. Buka ininya, visual code-nya. Code titik bisa nggak? Code titik atau code doang. Bisa muncul nggak kayak gini? Bisa. Bisa? Sekarang kok bisa ya? Ya. Oke. Coba dilihat strukturnya, dilihat strukturnya. Coba saya pengen lihat di screenshot dong yang project-project yang kayak gininya. Di screenshot aja. Di screenshot. Nih kayak gini nih. Kita lihat strukturnya. Ya. Muncul kah? Ayo, siapa yang sudah? Ya, sabar, sabar. Kok jadi nggak dingin ya?
Ya, Putri Hayatun Husna, Diki. Oke, good ya. Oke, ya. Arah udah arah. Oke. Ini yang ketinggalan harus agak cepet ya. Revi nggak bisa. Adinda bisa Adinda? Oke, good ya. Ya, 3 kali pertemuan lagi beres ini ya, insya Allah ya. Iya gitu, iya gitu. Ya, Reski udah bisa Reski? Oke, sekarang kita bongkar satu-satu ya. Coba kita bongkar satu-satu. Silakan dilihat visual studio code-nya. Perhatikan di situ. Folder kenapa? Revi kenapa Revi? Coba dibuka manual aja. Dibuka manual itu maksudnya buka Visual Studio Code-nya, kemudian open folder, kemudian cari ininya, cari foldernya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Musliha udah Musliha? Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Saya tanya, ada berapa folder di sini? Kalau coba di situ ada folder namanya project 1 ya. Oke, itu namanya projectnya. Di dalam project ada lagi namanya project 1 ya. Ya, tapi di situ di satu level di project 1 di sini yang dalam ada namanya manage.py ya. Nah, manage.py itu yang sedang kita, kalau misalnya Python manage.py run server gitu ya. Python manage.py create super user. Nah, dia nih yang dipanggil nih ya. Nah, sekarang coba dilihat di project satunya. Ada berapa filenya? Ada apa aja? Ada init jangan dihapus. Itu buat menunjukkan bahwa di situ ada package ya sebenarnya. Ada setting ya, ada URL ya. Nah, yang diperhatikan yang dua aja. Yang satu apa? Setting, satu lagi apa? URL. Oke, nah sekarang langsung di sini kita buka di sini. Coba di dir dulu, dir. Dir. Posisinya masih project ya? Betul? Nah, ini direkod ya. Sekarang silakan CD project 1. CD Pro Tab. Masuk nggak? CD project 1 udah? Oke, silakan didir. Ya. Udah didir? Udah. Nah, sekarang gini. Di situ ada manage.py nggak? Ada main. Oke, sekarang silakan di run Python apa? Kira-kira run server ya. Python manage.py run server. Ya, run server. Coba di run, di enter. Mau nggak? Error nggak? Bisa ya? Abaikan yang merahnya, nanti kita handle yang merahnya. Bisa? Apakah muncul seperti ini? Ya. Python manage py run server. Python manage py run server. Sudah? Oke. Belum? Nanti muncul seperti ini. Yang merahnya diabaikan, nanti kita handle, kita solve. Muncul seperti ini tidak? Sudah? Oke, good. Sekarang silakan buka browsernya, masukkan perintah 127.0.0.1.2 enter. Apakah roketnya muncul? Sudah muncul roketnya? Bagus. Nah, sekarang dibunuh aja, dibunuh. Ctrl C, sudah. Oke.
Oke, sekarang bikin super usernya. Python Ctrl C buat ngebunuh server ya, stop server. Python manage.py create super user. Create super user. Create super user. Ini sama sebelum-sebelumnya karena kita main beberapa project ya, pengulangan aja ini. Ya, tapi lama-lama konsepnya Anda bisa paham. Ya, sudah? Masukin enter. Kasih admin lah, kasih admin ya. Oke, error ya? Error enggak? Oh, masih loading. Ya. Oke, error ya. Error. Nah, ini kenapa error? Oke, mau dijelasin apa enggak nih? Jelasin ya. Jadi ada beberapa database, ada beberapa tabel yang dibuatkan oleh Django-nya, seperti user ini ya. Nah, supaya enggak error, silakan diikutin langkah-langkahnya. Ketikkan Python. Ini nanti ketika kita bikin database juga kita lakukan ini. Python manage.py make migration. Make migration. Ini saya taruh di sini. Make, bukan make migration. Sudah? Ya. Sampai jam 2 ya. Sampai jam 2 ya. Iya, Pak. Make migration. Hari Selasa ada kelas mengganti nggak? Wah, berarti minggu depan Selasa ya. Senin sama Selasa. Udah di enter udah? Oke, apa yang terjadi? Oke, good ya. Kita masuk perintah yang kedua, Python. Jangan kaget nih, manage.py namanya migrate ya, migrate. Ya, migrate. Bukan migrain, beda lagi ya. Kalau migrain kondisi ketika keseimbangan tidak sempurna. Ya, sudah migrate. Silakan di enter. Apakah muncul seperti ini? Ya, oke. Nanti Anda saya liatin tabelnya ya. Muncul seperti ini? Ya. Nah, sekarang balik ke Visual Studio Code-nya. Kemudian coba di refresh. Ada yang baru nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang baru ya? Oh, yang baru apa kira-kira? Ini yang baru nih. Ada database-nya nih yang baru nih. Ya, coba database-nya diklik kanan. Kemudian open database. db.sql-nya klik kanan, open database. Kalau gitu, install extension. Ini extension yang di sini nih, extension. Kemudian cari SQL yang mana ya? SQL database, SQL tool, SQLite nih, SQLite. Install SQLite. Ketikkan SQLite ini. Jadi SQLite, coba Anda extension tahu kan ya? Extension yang di sini nih, yang di belah kiri ini. Ini kemudian Anda di search-nya SQLite seperti ini, muncul kan? Nah, di situ ada install kan? Klik installnya. Sudah? Benar, sudah? Ya. Ya, sabar. Ini saya ngajarin sampai database-nya, tapi bukan di sini belum MySQL Server ya, belum MySQL, hanya SQLite. Apa artinya light? Ringan ya. Ini database-nya ringan.
Nanti saya liatin strukturnya. Sudah diinstal? Oke, kita tunggu, kita tunggu. Ini langsung ke database-nya ini ya.